Ada hal apa, kenapa gitu kan. Mereka mengatakan bahwa perlu kita ketahui juga teman-teman, banyak orang yang terhenti meskipun mereka jatuh dan sangat dalam, mereka akan survive dengan cepat. Halo teman-teman, selamat datang dan ketemu lagi kita di Peternakan Santai. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak dipertimbangkan seorang peternak yang akan memulai usaha beternak ayamnya, tetapi hal tersebut bisa jadi pada suatu saat nanti yang memicu usahanya akan terhenti. Mungkin di saat kita mendengar atau melihat peternakan orang lain yang terlintas di dalam pikiran kita, dalam 3 atau 4 bulan kita sudah balik modal. Tetapi kenyataannya di dalam peternakan ayam, apalagi kita seorang pemula yang butuh pembelajaran, di dalam 1 tahun itu belum tentu kita akan balik modal. Meskipun di dalam 1 tahun kita sudah balik modal, tetapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita, jika kita hanya mengandalkan peternakan ayam kita, saya pikir tidak akan ataupun belum akan mencukupi kebutuhan yang harus kita penuhi di dalam keluarga kita. Dari situlah biasanya mulai tekanan-tekanan akan datang dari orang-orang terdekat kita. Di sini kita tidak perlu membicarakan tekanan-tekanan yang dari luar. Saya mau sedikit berbicara dulu bahwa ada di antara grup kami di sini, mereka mengatakan bahwa, "Bro, mungkin saya tidak akan lanjutkan usaha saya. Mungkin saya tidak fokus dulu di sini, saya akan fokus ke hal yang lain." Di saat kita bertanya, karena kita sudah lumayan dekat gitu ya, ada hal apa, kenapa gitu kan. Mereka mengatakan bahwa ya seperti orang tua mereka, adik, abang, kakak, atau yang punya keluarga istrinya, sedikit dan pelan-pelan memberikan tekanan kepada mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa tekanan-tekanan dari orang-orang terdekat kita itu sangat memukul dan dengan cepat membuat mental kita turun. Mungkin di situ banyak terdapat perdebatan-perdebatan dan emosi kita yang tidak stabil. Di dalam pemikiran saya, orang-orang terdekat memberikan tekanan kepada kita karena ketidaktahuan mereka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan mereka terhadap apa yang kita jalani. Karena mereka orang-orang yang terdekat, mereka selalu melihat perkembangan usaha kita. Berjalannya waktu, mungkin kesabaran mereka itu terbatas teman-teman. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman, banyak orang yang terhenti apapun segala usahanya itu di dalam proses perjalanan pembelajaran teman-teman ya. Karena disitulah kadang-kadang orang itu berhenti dan tidak akan bisa bangkit lagi dalam satu usaha. Maka dari itu teman-teman, jika mereka memberikan tekanan, kita terhenti di situ, maka untuk kedepannya usaha kita apapun itu teman-teman, harus kita catat dan harus kita ketahui bahwa kepercayaan mereka terhadap kita akan semakin menurun teman-teman ya. Maka dari itu, jika ada tekanan itu, saya pikir itu sangat perlu di dalam satu usaha teman-teman ya. Tekanan, masukan, karena itu bisa mengontrol kita teman-teman ya. Karena pernah saya alami teman-teman, saya mempunyai sedikit modal karena saya bebas, saya melakukan usaha semau saya mengeluarkan pengeluaran semau saya. Ternyata apa yang saya jalani tidak berjalan sesuai harapan dan kerugian yang saya alami itu maksimal teman-teman dengan apa yang saya punya teman-teman. Tetapi dengan adanya keluarga, mereka memberikan tekanan, mereka memberikan masukan. Di situ kita akan lebih hati-hati dan akan lebih menimbang teman-teman ya, supaya kita akan berusaha sebisa dan sebagus mungkin hasilnya teman-teman. Karena kita diawasi, mungkin kita
harus mengeluarkan budget untuk hal tersebut. Mungkin kita akan berpikir berulang-ulang dan kita mencari informasi sebaik-baiknya. Maka apa yang kita lakukan itu bisa baik dan resiko yang kita hadapi semakin menurun, teman-teman ya. Selalu kita mencari informasi, selalu kita belajar, dan pada saatnya kita sudah menguasai di dalam bidang ataupun di dalam peternakan kita. Peternak yang sukses itu, teman, meskipun mereka jatuh dan sangat dalam, mereka akan survive dengan cepat. Maka dari situ juga, teman-teman, setelah kita mendapatkan banyak ilmu, setelah kita berpengalaman penuh di dalam peternakan, setelah kita mengetahui kemampuan kita, disitulah kita akan berpacu secepat mungkin untuk mencapai apa yang kita harapkan di dalam usaha peternakan kita. Memang tidak bisa kita pungkiri juga bahwa mental seorang pengusaha itu harus kuat juga, teman-teman ya. Harus mampu mengolah setiap tekanan dan mampu melihat celah dan peluang usaha. Oke, teman-teman, mungkin ini sedikit hal yang pernah saya alami dan saya banyak mendengar cerita dari teman-teman saya. Jika teman-teman ada kritikan atau masukan, jangan segan-segan juga untuk tinggalkan pengalamannya di kolom komentar. Di sini mari kita selalu belajar bersama. Semoga apa yang kita belajar bisa bermanfaat buat kehidupan kita dan bisa bermanfaat buat orang lain. Dan jika teman-teman berkenan, jangan lupa dibantu tekan tombol subscribe-nya. Semoga ke depan saya bisa selalu membagikan pengalaman-pengalaman yang mungkin sedikit bisa membantu, memberikan gambaran supaya kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai ketemu kita di video selanjutnya.